Aduh, lo lihat deh kondisi lo sekarang. Lo masih aja mikirin moral. Lagian gue bakal kasih lo makan, pekerjaan, tempat tinggal juga gue kasih kok. Emang lo mau kemana? Lo kan gak ada tempat tinggal. Dia bener juga sih. Kalau aku nggak di sini, aku mau kemana lagi? Sedangkan badan aku lagi nggak sehat kayak gini. Ibu juga udah nggak ngarepin aku pulang. Ya Allah, apa aku harus melakukan ini? Tapi kalau enggak, aku nggak bisa makan. Mbak, Iya mas? Mbak kalau mau cari susu-susu yang lain ada di rak depan sana, Pak. Itu buat promo soalnya, jadi gak bisa diambil. Iya, makasih mas. Ini barangnya nih. Tuh kan, gue udah bilang. Pasti gak bakal ketahuan. Tadi tuh gue udah mau ketahuan tau gak sih? Soalnya pegawai swalayannya tadi kedeketin gue. Tenang aja, sekarang mana? Wah, lu berbakat nih jadi pengutil. Nanti barang ini kita jual, oke? Yaudah yuk. Dah. Mendingan susunya buat ibu gue aja ya. Enak aja lo. Ini tuh lumayan kalau dijual. Nanti aja kalau udah banyak uang baru lo kasih ibu lo. Mbak, susu yang biasa saya beli masih ada kan? Ada bu, baru aja saya bawa pulang. Nih bu. Kasih ya, Mbak. Ya ampun, ibu itu beli susu dari hasil mutil. Tapi dosanya kan bukan di mereka, dosanya di gue. Karena gue nyolong. Gue gak boleh nih terusin kayak gini. Indah tuh emang orang yang baik. Tapi gue gak bisa kerja sama dia terus. Kerjaan dia tuh gak bener. Kayak gue harus pergi aja. Mau kemana lo? Gue mau pergi. Gue gak mau kerja sama lo lagi. Gak mau ngutil maksud lo? Iya. Ya udah, pergi aja. Tapi sebelum lo pergi, lo harus lihat ini. Apa? Lo videoin gue? Ya iyalah, gue itu harus mengabadikan saat lo ngutil. Enggak, gue gak mau. Hapus gak videonya? Sini hapus! Gak semudah itu. Gue itu udah nyaman ngutil sama lo. Dan lo mau ninggalin gue? Gak. Tapi ini tuh gak benar. Bener enggaknya itu terserah gue, bukan urusan lo. Kalau lo gak mau kerja lagi sama gue, lihat aja, video ini akan viral. Dan muka lo itu akan tersebar luas. Mau lo? Lo yakin kita ngelakuin ini? Ya iyalah, kalau nggak ngapain kita kesini? Lo lihat deh, kalungnya lumayan gede tuh. Jangan lihat deh. Gila ya lo ya? Lo aja lah. Bosnya tuh gue, bukan lo. Ikutin aja apa mau gue. Coba. Jambret! Tolong jambret! Saya bukan. Ini aku. No. Ayo ikut. Balik, jambret, mana dulu.
Lari kemana tuh malingnya? Ini kamu. Alhamdulillah. Ibu, ini kalungnya, Bu. Alhamdulillah. Iya. Makasih ya bapak-bapak. Iya, Ibu, sama-sama. Yuk, Bu. Jelasin sama aku. Sebenarnya kamu tuh kenapa? Hah? Kenapa kamu dikejar warga? Tadi kamu nggak dengar mereka manggil aku apa? Aku mau kamu jujur sama aku. No. Sebenarnya aku... Parah banget sih lo. Ayo ikut gue. Tunggu. Lu siapa? Hah? Gue temennya. Udah dong. Sekarang Novi mau ikut gue. Gue punya urusan sama Novi. Udah, lepasin Novi. Enggak. Gue butuh penjelasan Novi kenapa? Nov, sekarang lo ikut gue atau enggak? Apa yang gue lakuin, lo tahu kan? No. Mendingan sekarang lu pergi aja. Tuh kan, dia lebih milih gue. Udah sana situ. Lo tuh sih jadi orang. Masih rame lo ambil aja. Apalagi kalungnya lo buang lagi. Heh. Lu tuh sama aja ya kayak nyokap gue. Selalu bilang gue nggak bisa diandelin. Yang nyuruh gue jabret siapa sih? Lu kan? Lu ngapain marah-marah ke gue? Lo kok jadi marah sama gue sih? Kan bosnya gue, bukan lo. Oh, lo mau videonya gue sebar? Mau? Dengar ya, lu selalu ngancem gue pakai itu. Sini handphone. Sini biar gue hapus videonya. Saya tahu masa lalu kamu sangat kelam sekali, tetapi saya mohon supaya kamu juga bisa move on dan melanjutkan hidup ke babak berikutnya. Mana? Oh ya. Ya, sini kumpulin. Kumpulin semuanya. Ya. Ya. Nah, sekarang kalian semua ikut saya ya. Ayo. Pak. Balikin CV gue tuh mau ngelamar kerja pakai ini. Oh, mau ngelamar kerja? Iya. Nih, makan surat lamaran kerja lo. Gue nggak bakal biarin lo dapet kerjaan lain. Lu tuh jahat banget ya. Ayo ikut gue. Ayo. Sini lo. Sini. Gara-gara lo kepala gue sakit, tau nggak? Itu juga salah lu kan? Kok video itu bisa nyebar sih? Kan udah gue hapus. Itu tuh bukan hasil rekaman gue. Itu CCTV. Yaudah, kita harus buru-buru pergi. Karena warga tahu kalau lo itu tinggal sama gue. Udah ya. Ayo kita kabur sebelum tangkap polisi. Kita mencar aja deh. Udah sana. Ayo, mau lari kemana? Hah? Manu tolong aku, bawa aku pergi dari sini. Ayo kita naik. Ayo. Surga ada di telapak kaki ibu. Dan biasanya ada satu, aduh saya nggak enak tuh. Tapi kan kamu tidak tahu, kamu melihat selalu dari kacamata anak. Tapi kalau dari kacamata orang tua, mereka memikirkan hal yang terbaik. Iya. Dan itu saya rasakan. Saya pengen kamu kembali ke ibu, sujud kaki ibu, dan kemudian cuci kaki ibu, dan kemudian meminta maaf dan restu. Jika ada restu dari ibu, pasti kesuksesan akan datang dan jodoh insya Allah akan datang. Dan saya percaya itu sekali. Anakku. Ibu maafin aku ya, Bu. Aku udah ninggalin Ibu. Maafin Novi. Enggak, sayang. Enggak. Ibu yang harus minta maaf sama kamu. Banyak salah sama kamu. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu gak salah, Bu. Novi yang selalu bikin Ibu kecewa. Novi belum bisa diandelin, Bu. Enggak, sayang. Enggak. Kamu itu sebenarnya sudah jadi anak yang baik.
Tapi ibunya aja yang terlalu jahat sama kamu. Maafin ibu ya nak ya. Maafin ibu. Ibu gak usah minta maaf, Bu. Ini semua salah Novi, Bu. Novi gak tahu diri udah ninggalin ibu sendirian. Padahal ibu banting tulang di rumah. Maafin Novi, Bu. Nah, ini semua teguran dari Allah. Karena ibu terlalu jahat sama kamu. Ibu bukan ibu yang baik buat kamu, nak. Dan ibu sadar, ternyata sejak kepergian kamu, ibu sangat sedih dan kesepian. Padahal saat kamu ada di sisi ibu, ibu selalu bilang kalau kamu merepotkan. Tak maafin ibu. Masa depan itu sesuatu yang suci, pemberian dari Allah. Kalau kamu ragu sama masa depan kamu, artinya kamu suuzon sama Allah. Kamu punya prasangka buruk sama Allah, baik nggak? Nggak baik. Kalau kamu meyakini diri kamu masa depan kamu buruk, kira-kira baik nggak itu? Berarti kamu nggak berpikir baik tentang Sang Pencipta, bukan? Enggak Kak, saya positif aja Kak, Bagus. yakin ke depannya saya lagi berjuang Kak buat masa depan. Bu, begini Bu. Maksud kedatangan kami ke sini, kalau Ibu mengizinkan, kami akan melangsungkan pernikahan mereka berdua. Tetapi itu pun tidak mewah, Bu. Hanya sederhana, sebatas kemampuan saja, Bu. Iya, Pak. Saya merestui pernikahan mereka. Karena saya yakin Nak Lano adalah orang yang bisa membahagiakan anak saya. Soal besar kecilnya acara pernikahan saya nggak masalah, Pak. Yang penting pernikahan mereka itu syah di mata Allah. Amin. Amin, 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 Bu. Novi, ini gelang buat kamu. Terima ya. Kalau gelang ini sudah diterima sama kamu, artinya kamu sudah diikat sama Lano. Tinggal menunggu jenjang kepernikahan. Makasih ya Tante. Iya. Jadi pengantin ini akan dinikahkan oleh wali hakim. Iya, Pak. Karena sampai sekarang kami tidak tahu keberadaan ayahnya. Bahkan kami juga tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Baiklah kalau begitu. Kita mulai saja ijab kabulnya. Biar saya yang menikahkan anak saya. Bapak datang, Pak. Mana bisa Bapak nggak datang di hari pernikahan kamu, Nak? Bapak ini wali kamu. Bu, maafin Bapak banyak salah sama Ibu. Bapak nggak bisa menjadi suami yang baik dan ayah yang pantas buat Novi. Iya, Pak. Ibu juga minta maaf sama Bapak karena Ibu banyak salah. Sebagai istri, harusnya Ibu lebih berbakti dan mengabdi sama suami. Maafin Ibu ya, Pak. Berhubung bapak kandung pengantin wanita sudah hadir, biar bapak kandungnya sendiri yang menikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya, Novi binti Darta, dengan Lano bin Dahlan, dengan mas kawin
cincin permata dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Novi minta data dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semoga mereka bisa berkembang dan bertambah banyak ya. Amin. Semoga juga menjadi berkah bagi orang yang membutuhkan. Amin. Lano benar-benar membuat hidupku bahagia. Ketakutanku akan hidup pernikahan hilang karena aku memiliki suami yang begitu baik dan sabar. Orang tuaku juga seperti terlahir kembali. Tak pernah lagi mengucapkan kata-kata jahat dan kutukan padaku. Aku menganggap hidupku yang baru sebagai kesempatan kedua yang diberikan Allah karena pertobatanku. Hidup ini adalah berkah.